Baik, langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai, saya banggakan Pak Gubernur Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekda. Kemudian Pak Kajati Jawa Tengah telah di tengah-tengah kita, Pak Wali Kota Semarang, kemudian GM Pertamina, Pak Pangdam 4 Diponegoro, Pak GM Pertamina, Pak Pangdam 4 Diponegoro yang diwakili oleh Kasdam, Wakapolda Jawa Tengah, berikut para PJU Polda Jawa Tengah, dan seluruh jajaran Kasat Reskrim Polda Jawa Tengah. 35 Kasat Reskrim telah datang. Hari ini kita lakukan ungkap kasus jajaran Polda Jawa Tengah terkait migas. Rekan-rekan wartawan, bahwa migas merupakan hajat hidup orang banyak. Di saat masyarakat kita sangat membutuhkan terkait dengan fluktuatif harga, ada segelintir masyarakat kita yang mencari keuntungan dengan cara menimbun maupun mengoplos. Jadi di tempat kita lakukan tindakan tegas untuk tidak pandang bulu dengan cara melakukan penegakan hukum. Dari periode 1 Agustus sampai 3 September hari ini, kita telah amankan 66 tersangka dari 50 kasus. Barang buktinya yang di depan kalian ini ada 15 kendaraan tangki, tetapi kalau kita kompulir seluruh Jawa Tengah ada 38 truk tangki sebagai barang bukti. Dengan komposisi solar 81 ton, pertalite 3,2 ton, mobil tangki 38 unit, motor 6 unit, tandon kapasitas 1000 liter ada 40 buah. Dengan estimasi kerugian negara 11 miliar 105 juta 164 ribu. Ini adalah implikasi dari segelintir masyarakat kita akibat daripada terkait migas yang kita lakukan. Dan ini akan terus kita lakukan penegakan hukum di wilayah jajaran Jawa Tengah, sehingga migas yang merupakan hajat hidup masyarakat banyak dapat terlindungi dengan pola penegakan hukum. Di samping itu, jajaran Polda Jawa Tengah juga telah melakukan upaya pengamanan, baik itu lewat distribusinya, SPBU-nya, kemudian persediaannya dan lain sebagainya. Prinsip jajaran Polda Jawa Tengah dengan stakeholder yang ada, baik itu Pertamina, Kodam 4 Diponegoro maupun Muspida akan bahu-membahu dalam rangka penetrasi hal tersebut. Kemudian modus operandi yang dilakukan bahwa yang bersangkutan ini rata-rata dengan cara memodifikasi. Jadi tangki-tangki yang di belakang kalian itu dimodifikasi untuk mencari keuntungan di masing-masing SPBU. Dari jumlah SPBU seluruh Jawa Tengah sudah diduduki oleh anggota Polri untuk mengeliminir manakala terjadi ada lonjakan maupun masyarakat yang akan melakukan potensi pidana, yaitu melakukan ngangsu dengan modus semacam itu. Menimbun, jadi hasil kencingan helikopter atau apapun bentuknya itu ditimbun untuk mencari keuntungan adanya subsidi maupun fluktuatif harga. Yang kedua, dia mengoplos. Caranya ngeloplos adalah pertalite, beli pertalite dioplos dengan kondensat minyak mentahan, kemudian dicampur dengan bahan kimia, dengan dijual harga pertama. Itu mencari keuntungan. Di samping itu, para pelaku juga menjual dengan lintas provinsi. Jadi ngolahnya itu di Jawa Tengah, kemudian jualnya lintas provinsi maupun di perusahaan-perusahaan yang itu sudah terdeteksi oleh jajaran kriminal khusus Polda Jawa Tengah. Motifnya, pelaku menggunakan kemudian menjual, menimbun, kemudian dijual kembali dengan mendapatkan keuntungan lebih dengan disparitas harga. Ini semua karena lemahnya pengamanan kita. Oleh karena itu, sudah saya perintahkan seluruh jajaran Polda, baik itu lewat Babin, Polsek, Polres,
tidak ada wilayah SPBU kita yang tidak diduduki anggota kita dalam rangka pola pengamanan. Rekan-rekan sekalian, ada beberapa kasus yang sangat menonjol. Kasus menonjol di wilayah Kudus. Jadi wilayah Kudus itu bisa amankan 12 ton. 12 ton itu dilakukan oleh korporasi. Salah satu PT namanya PT ASS dengan biosolar. Ini sangat-sangat fluktuatif sekali. Mau tamat itu loh. Di mana korporasi ini juga sama modus operandinya dengan yang lain. Jadi 12 ton diamankan oleh anggota kita dari 2 orang tersangka dari PT ASS. Ini akan kita kembangkan karena saya yakin bahwa ini adalah modus baru yang bisa ditiru oleh para korporasi yang lain. Oleh karena itu himbauan saya kepada masyarakat, kepada masyarakat yang potensi untuk melakukan pelanggaran, baik itu sifatnya perorangan maupun koperasi, akan kita tegakkan. Terakhir, upaya Polda Jawa Tengah, satu, saya himbau masyarakat tidak melakukan panik buying. Wes ora usah gupuh, ora usah glusak-glusu, ora usah panik terkait dengan kenaikan harga BBM ini. Yang kedua, kita akan awasi seluruh jalur distribusi hingga tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Kita sudah bentuk tim Satgas yang dipimpin oleh Direktorat Kriminal Khusus, kemudian Direktur Intelijen dan Tim untuk penegakan hukum secara bersama-sama. Yang ketiga, kita koordinasi dengan instansi terkait dengan penyaluran BLT kepada masyarakat. Ini pun sudah kita bentuk tim sehingga beban kepada masyarakat kita bisa kita kurangi dengan adanya BLT dan pemerintah. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah kita penempatkan anggota di seluruh SPBU sehingga tidak ada wilayah kita yang nanti terjadi adanya suatu disparitas atau spekulan, apalagi sampai masyarakat kita mengganggu adanya jalur distribusi, baik itu dilewat kilangnya, kemudian deponya, sampai ke pom bensinnya, bahkan sampai ke pembelinya. Itu adalah gambaran ungkap kasus hari ini. Semoga pengungkapan kasus ini akan menjadi trigger pelajaran bagi para pelaku untuk tidak melakukan suatu tindak pidana migas di wilayah jajaran Polda Jawa Tengah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.